Mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 dan merebaknya varian Omikron, RSUD Persahabatan menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Renat Christian dan juru kamera Untung Maximilianus. Renat, bagaimana upaya Rumah Sakit Persahabatan mengantisipasi merebaknya varian Omikron, Renat? Ya, selamat sore Eliza dan juga pemirsa. Mengingat memang varian Omikron COVID-19 ini sudah terdeteksi di Indonesia dan juga ditambah memasuki periode libur Nataru, pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan memang memprediksikan bahwa harus ada antisipasi bila nantinya terjadi lonjakan pasien COVID-19 yang terjadi. Seperti yang kita tahu memang dalam beberapa kali periode liburan kasus selalu naik dikarenakan kasus penularan cukup tinggi pasca periode liburan tersebut. Dan RSU Persahabatan menjadi salah satu RSU yang memang ditunjuk pemerintah untuk melakukan penanganan terhadap pasien yang terkena COVID-19, di mana ada beberapa antisipasi yang dilakukan pihak rumah sakit agar nantinya bila lonjakan pasien mengalami kenaikan bisa dapat diantisipasi dengan baik. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan tempat tidur yang nantinya akan dikhususkan untuk pasien COVID-19 saja, di mana dari total sekitar 480 tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Persahabatan, pihak rumah sakit nantinya akan memaksimalkan sekitar 280 tempat tidur yang nantinya akan dikhususkan untuk perawatan COVID-19 bila terjadi lonjakan pasien pasca periode libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan selain penambahan tempat tidur, juga ada strategi yaitu dengan mengkonversi ruang IGD menjadi ruang khusus perawatan COVID-19, di mana strategi ini memang ditempuh beberapa kali oleh beberapa rumah sakit saat lonjakan pasien tidak tertampung di bed-bed perawatan. Dan hal tersebut juga ditempuh oleh Rumah Sakit Persahabatan dengan mengkonversi ruang instalasi gawat darurat untuk nantinya dikhususkan bagi pasien COVID-19. Selain itu juga ada strategi dengan mobilisasi dokter-dokter dan juga relawan agar nantinya mengingat adanya penambahan vaskes, tentunya nakes ataupun tenaga kesehatan juga harus ditambah. Dan untuk itu pihak rumah sakit juga akan melakukan mobilisasi dokter. Nantinya ada beberapa dokter yang memang tidak khusus untuk menangani paru ataupun pernapasan, nanti juga diminta untuk membantu melakukan perawatan. Dan juga beberapa relawan yang sempat beberapa kali memberikan bantuan kepada Rumah Sakit Persahabatan bila nantinya lonjakan pasien terjadi cukup tinggi, nantinya pihak rumah sakit akan kembali mengajak para relawan tersebut untuk memberikan perawatan pada pasien COVID-19. Selain itu juga ada persiapan sarpras tentunya, sarana dan prasarana seperti oksigen dan juga obat yang terus disiapkan oleh pihak Rumah Sakit Persahabatan, dan diharapkan dengan persiapan ini pihak rumah sakit dapat mengantisipasi lonjakan pasien hingga 3 bulan ke depan. Eliza. Iya, Renat, lantas bagaimana dengan kesiapan ketersediaan obat hingga oksigen, Renat? Ya, untuk obat dan juga oksigen, tadi juga pihak rumah sakit mengatakan bahwa untuk obat dan juga oksigen ini cukup baik, di mana dari fasilitas, khususnya fasilitas untuk oksigen yang dimiliki oleh Rumah Sakit Persahabatan cukup banyak, dan diharapkan memang bahwa penyiapan sarpras tersebut, baik obat dan juga oksigen tersebut memang disiapkan hingga 3 bulan ke depan, agar nantinya bila kasus ataupun lonjakan pasien terjadi, hal-hal tersebut bisa dihindari, seperti kekurangan oksigen ataupun kekurangan obat yang beberapa kali memang kita temui pada saat lonjakan pasien terjadi. Ini beberapa rumah sakit tidak mampu memberikan fasilitas untuk oksigen. Namun tadi pihak Rumah Sakit Persahabatan memastikan dengan fasilitas produksi oksigen yang mereka miliki sendiri, diharapkan bahwa pasien yang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan nanti bisa diberikan obat dan juga oksigen yang terpenuhi. Eliza. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, demikian laporan Renat Christian dan juru kamera Untung Maximilianus melaporkan langsung dari Rumah Sakit Persahabatan.